Patrick Kluivert akhirnya bisa menarik napas lega meski timnas Indonesia diterpa kabar buruk yang membuat jutaan pendukung Garuda sempat menahan napas sebab cederanya oleh Romeni yang terjadi dalam laga panas melawan Arema FC di ajang Piala Presiden 2025 bukan hanya sekadar insiden biasa, melainkan pukulan telak bagi lini depan skuad merah putih jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Romeni yang menjadi tumpuan serangan harus terkapar akibat tekel keras Paulinho Mochelin, membuat diagnosa tim medis memprediksi waktu pemulihan sang striker akan berlangsung berbulan-bulan dan hampir mustahil baginya untuk tampil di laga-laga krusial Oktober mendatang. Namun di balik awan kelabu ini terselip sinar terang yang membuat Kluivert tetap tersenyum penuh keyakinan sebab Garuda ternyata masih menyimpan 3 amunisi mematikan dari Eropa yang siap mengisi kekosongan tersebut dan bahkan berpotensi menghadirkan kejutan baru bagi publik sepak bola tanah air, dimulai dari nama yang sudah cukup familiar, Ragnar Oratmangoen, pemain berusia 27 tahun yang saat ini memperkuat FC Vidender di Liga Belgia. Meski kerap dimainkan sebagai winger atau gelandang serang, Ragnar sudah membuktikan diri mampu berperan sebagai ujung tombak ketika timnas membutuhkan sosok striker darurat sebelum hadirnya Ole Romeni. Dan meski sempat diragukan karena cedera pada bulan Juni lalu, comeback-nya dalam 2 laga terakhir bersama FC Vidender menjadi bukti bahwa dirinya siap kembali menjadi mesin gol Garuda. Sementara di sisi lain muncul nama muda yang sedang naik daun, Mauro Zijlstra, striker 20 tahun milik FC Volendam yang baru saja menyelesaikan tahapan akhir naturalisasi. Setelah DPR memberi lampu hijau status WNI dan catatan statistiknya sungguh mencengangkan karena di level U21 Liga Belanda, Mauro mampu mencetak 17 gol dan 7 assist hanya dalam 21 pertandingan. Sebuah torehan yang jelas membuat publik penasaran bagaimana ketajamannya ketika mengenakan jersey merah putih di panggung internasional. Apalagi gaya bermainnya yang modern, cepat dan tajam sangat cocok dengan pola agresif yang coba ditanamkan Kluivert. Belum berhenti sampai di situ, Garuda juga punya Miliano Jonathans, pemain FC Utrecht yang dikenal eksplosif dengan dribbling menusuk serta insting mencetak gol yang mematikan. Di Keuken Kampion Divisi, Jonathans sudah menorehkan 11 gol dan 4 assist dari 21 pertandingan, angka yang jelas bukan sekadar statistik kosong, melainkan bukti nyata kualitasnya di lapangan. Dan kini proses naturalisasinya pun sudah mendapat restu DPR, sehingga hanya tinggal menunggu formalitas akhir sebelum dirinya bisa resmi membela timnas Indonesia. Artinya dalam kondisi kehilangan satu striker utama, Patrick Kluivert justru mendapatkan 3 opsi berbeda yang semuanya menjanjikan. Dengan kombinasi pengalaman Ragnar, ketajaman Mauro, dan eksplosivitas Miliano, publik tanah air berharap bahwa absennya Romeni bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari era baru yang bisa mengangkat Garuda lebih tinggi di panggung dunia, terutama ketika atmosfer kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah di depan mata, sebuah ajang yang tidak hanya menguji kualitas fisik dan taktik, tetapi juga mental seluruh elemen sepak bola Indonesia, mulai dari pemain, pelatih, hingga dukungan supporter. Dan kini, ketika wajah-wajah baru Eropa siap mengisi panggung, hanya satu pertanyaan besar yang menggantung di benak jutaan netizen. Apakah kombinasi 3 bintang ini mampu menjadi jawaban atas absennya oleh Romeni dan bahkan membawa Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya, atau justru mereka akan tenggelam dalam tekanan berat di laga kualifikasi nanti? Karena pada akhirnya, bukan hanya gol dan kemenangan yang dipertaruhkan, melainkan harga diri sepak bola Indonesia di mata dunia. Dan jika semua energi, doa, serta dukungan publik benar-benar tercurahkan, jangan kaget bila Garuda bukan sekadar peserta, melainkan penantang serius yang membuat lawan-lawannya gemetar. Jadi bersiaplah netizen, sebab babak baru kisah timnas Indonesia ini baru saja dimulai. Dan sejarah mungkin sedang menunggu untuk ditulis oleh tangan-tangan muda yang kini bersiap mengenakan jersey merah putih. Apakah 3 pengganti dari Eropa ini hanya sekadar pelengkap, atau justru akan menjadi legenda baru yang membuat nama Garuda bergema di kancah dunia? Netizen, siapkah kalian menyaksikan sejarah yang sedang ditulis di depan mata?